banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk mereka. Kami siap dengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu saya sudah bagikan tentang persepuluhan, mengingatkan kembali tentang memberi persepuluhan dengan hati yang benar. Hari ini tetap saya akan lanjutkan tentang hati yang memberi, ya. Sekali lagi, saudara, kita harus percaya bahwa ketika kita takut memberi, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian. Sehingga kita tidak akan pernah merasa hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu kita berani memberi, kita tahu semua itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sangat disenangkan hatinya ketika kita hidup bergantung sama Dia, bukan bergantung dengan pemberiannya. Amin? Ada amin? Bukan bergantung dengan pemberiannya, tapi bergantung sama Sang Pemberi. Ya, ingat ya, perpuluhan diberikan supaya apa? Bangsa Israel belajar tahu bahwa Allah itu provider, Allah itu Allah yang menyediakan, Allah itu Allah yang memberikan jaminan, ya, kecukupan bagi kita semua. Nah, pagi hari ini saya akan terus berbicara soal memberi ini. Tetap soal hati, bukan soal uang. Halo? Itu soal hati. Ya. Kalau sudah bicara soal hati itu cuma Tuhan yang bisa menjamah hati orang. Ya. Karena yang paling tahu tentang hati kita itu cuma Tuhan. Ya. Dan mari kita lihat tetap di ayat yang sama. Minggu lalu juga sudah saya sudah sampaikan ayat ini di 2 Korintus 9 ayat 7. Kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ atau lihat ke depan saja, saudara bisa lihat di layar. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi bukan hanya tentang uang atau persembahan. Garis bawahi, memberi itu bukan soal uang atau persembahan. Ya, bukan soal itu saja. Tetapi mencerminkan hati yang telah disentuh oleh kasih Kristus. Dunia memberi dengan motivasi balasan. Orang dunia kalau dia memberi, dia ingin ada impact-nya untuk dia. Apa balasannya? Apa untungnya bagi saya? Bahkan bila perlu dia viralkan. Ya. Dia beri sekian, tapi karena viral, dia ada di media sosial, dia dapat uangnya lebih banyak. Halo? Ya. Tetapi orang percaya itu memberi sebagai bentuk ucapan syukur dan ketaatan. Setiap kali kita memberi, itu tanda kita mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya keluar dari mulut, tapi dari pemberian kita. Ketaatan juga bukan hanya berbicara kita melangkah dengan iman, tapi waktu kita berani berkorban memberi. Amin. Kenapa Yesus diteladani oleh kita semua? Karena dia memberi hidupnya. Dia memimpin bukan dengan cara hanya ngajari dengan perkataan, tapi dia memberi hidupnya. Dia berani berkorban. Dia tidak pernah manipulasi siapapun untuk mengikuti dia. Yang gak mau ikut ya silakan. Yang mau ikut, ayo sama-sama. Tidak pernah dia paksa.
Makanya dia jadi teladan bagi kita semua. Amin. Tidak ada paksaan. Memberi pun harus dengan sukarela, sukacita. Tidak ada paksaan. Tidak ada. Kalau kau merasa memberi kau terpaksa, mendingan gak usah kasih. Gak usah kasih. Gereja ini punya Tuhan. Tuhan yang akan pelihara. Amin. Kalau merasa terpaksa, jangan memberi. Karena Tuhan gak mau kita memiliki hati yang terpaksa. Harus dengan sukacita, sukarela, ikhlas. Kalau ikhlas itu diam-diam. Kalau ngomong ikhlas tapi cerita kemana-mana, aku sudah lakukan ini, beri ini untuk gereja itu iklan. Bukan ikhlas. Iklan. Hati-hati, bedanya tipis. Gak usah banyak ngomong. Lakukan bagian kita. Saya mau tanya, sini ada beberapa orang pebisnis. Saudara tahu karyawan saudara bekerja dengan banyak omong atau sedikit bicara dia banyak kerjanya? Hah? Tidak banyak bicara tapi dia berkarya. Betul? Dia bekerja. Saya suka di salah satu PDO, selalu doanya gini, Tuhan ajar kami untuk melakukan karya-karya kami untuk Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan di tempat tersembunyi, hanya Engkau yang tahu. Makanya perusahaan ini berkembang terus. Berkembang terus. Ya. Saya melihat perusahaan ini berkembang. Kemarin dikenalin lagi sama kepala cabangnya. Pastor, kenalin ini kepala cabang kita yang baru. Datang PDO. Jauh-jauh dari kota lain. Kenalin. Wah, saya bilang makin diberkati perusahaan ini. Karena bayangin, 1 minggu 2 kali ibadah. Kalah gereja. 2 kali ibadah. Serius mereka ibadah. Ownernya pun ada di situ. Karena apa? Mereka haus, mereka lapar. Bukan untuk berkat Tuhan, tapi untuk kehadiran Tuhan. Saudara percaya enggak kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan mendatangkan banyak berkat? Apa yang hari-hari ini saudara minta? Berkat? Minta banyak uang? Bagi saya paling penting itu minta hadirat Tuhan. Apa yang diminta Daud? Baca Mazmur, apa yang diminta Daud? Satu hal yang aku minta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita minta hari-hari ini? Apa yang saudara minta sama Tuhan hari-hari ini? Diam di rumah Tuhan. Lalu apa? Lanjutan ayat itu. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara kalau saudara berdoa, saudara nyembah Tuhan, sampai saudara belum merasakan bagaimana saudara tahu Tuhan hadir sama-sama saudara, saudara kehilangan yang namanya intimasi sama Tuhan. Yesus kemana-mana bawa berkat, betul nggak? Berkatnya bukan uang, berkatnya hadirat Tuhan ada. Amin. Hadirat Tuhan nyata. Ya. Kemana-mana dia. Selalu bawa hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Musa ketika bawa umat Tuhan. Dia kan bingung mau kasih makan apa 2 juta orang ini. Betul? Berapa banyak setiap hari dia harus potong lembu. Buat roti. Dan dia
dia belum tahu berapa lama dia akan berjalan bersama dengan umat Tuhan. Betul nggak? Tapi waktu dia buat kemah pertemuan dengan Allah, hadirat Tuhan turun. Musa bicara, bagaimana aku membawa umatku ini? Umatmu yang besar ini, bagaimana menyediakan makanan mereka setiap hari? 2 juta orang. Pak pernah ikut EO enggak, Pak Barlin? Enggak, siapa yang pernah ikut EO di sini? Acara ribuan orang aja, 1.000-2.000 orang. Susah enggak ngatur makannya? 2 juta orang tiap hari 40 tahun. Bagaimana ngaturnya? Saya mau tanya, bagaimana ngaturnya? Gembala mana di dunia ini yang bisa sanggup lakukan itu? Tapi waktu kemuliaan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, aku akan sediakan. Tiap hari mana surgawi turun. Tiap hari burung-burung puyuh turun. Hadirat Tuhan. Tapi sayang bangsa Israel, cuma mau Musa yang masuk hadirat Tuhan. Kau saja Musa, kami di kemah kami masing-masing aja. Saya gak mau umat Tuhan hanya pemimpinnya yang masuk bersama dengan Tuhan. Mari kita semua mau ngalamin hadirat Tuhan. Mau ngalamin hadirat Tuhan. Mau ngalami penyediaan Tuhan. Mau ngalami Tuhan berbicara. Masuk di dalam hadirat. Salomo juga seperti itu. Waktu dia begitu mudanya, dia jadi raja, dia gak minta apa-apa. Dia minta hikmat Tuhan, hadirat Tuhan turun. Apa yang gak dia minta Tuhan sediakan. Amin. Dia cuma minta apa? Minta hikmat untuk mengembalakan umatmu yang besar ini. Memimpin umatmu yang besar ini. Hadirat Tuhan turun. Yesus ketika dari atas bukit dia turun. Hadirat Tuhan menyertai dia. Kalau dulu orang disediakan makanan, minuman di perjanjian lama, betul nggak? Salomo disediakan segala harta benda yang berkelimpahan, betul tidak? Tapi waktu Yesus, Sang Allah yang berinkarnasi jadi manusia, hadiratnya mendatangkan apa? Kesembuhan. Hadiratnya mendatangkan mujizat. Hadiratnya mendatangkan apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas semua orang. Saudara, hari-hari ini apa yang saudara minta sama Tuhan? Kalau saudara gak ngalamin hadirat Tuhan, perkara memberi tidak akan sampai datang dari lubuk hatimu. Gak akan. Karena cuma di dalam hadirat Tuhan kita ngalamin segala buah roh itu dalam hati kita. Ada damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Muncul semua di situ. Mau konsisten, kesetiaan Tuhan yang memampukan kita. Saya heran ada orang-orang yang carinya kalau ke gereja Tuhan cuma mau cari berkat, mau cari rasa puas yang untuk dirinya. Bukan tentang Tuhan tapi tentang dirinya. Itu ngeri itu orang-orang seperti itu. Mengerikan. Kita seharusnya rindu untuk ngalamin Tuhan secara pribadi. Amin. Ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan. Tuhan mau bawa kita dari kemuliaannya kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Gak usah khawatir untuk apa yang kau mau makan, mau kau minum, mau apa yang kau miliki. Tuhan sudah atur semua. Kerinduan kita harusnya tentang Dia, bukan tentang berkatnya. Amin. Bukan tentang kita. Oh, saya diberkati, oh saya sejak ikut Tuhan dapat ini, dapat itu, dapat. Bukan tentang itu, bukan.
Seharusnya kita makin kecil, dia makin besar. Amin. Nggak ada kebanggaan lagi akan hal-hal berkat itu. Yang kita banggakan cuma Yesus Kristus. Ya. Memberi bukan hanya soal uang dan persembahan, tapi memberi adalah bentuk ucapan syukur dan ketaatan. Ada satu ilustrasi yang bagus. Dan saya percaya ini nggak kebetulan adanya di tempat di mana umat Tuhan tinggal. Ya. Coba kita lihat, Laut Mati. Ya. Laut Mati atau Dead Sea adalah danau air asin ya, yang terletak di lembah Yordan. Danau ini menyandang julukan apa? Laut Mati, betul? Danau tapi disebut Laut Mati. Kenapa? Karena tidak ada flora yang hidup di situ atau fauna yang besar yang sanggup hidup di dalamnya. Mengapa demikian? Karena danau ini terletak 430,5 meter di bawah permukaan air laut. Laut Mati menjadi tempat terendah di muka bumi. Ia tidak mengalirkan air kemanapun. Akibatnya apa? Kadar garamnya sangat tinggi, hampir 10 kali lebih asin daripada air laut. Makhluk hidup makroskopis umumnya tidak dapat hidup di lingkungan yang seperti ini, yang salinitas seperti ini, ekstrim ini. Perairan Laut Mati ini mati karena hanya menerima air dan tidak pernah mengalirkannya. Pertanyaannya, apakah hidup kita seperti ibarat laut mati? Selalu menerima, tapi tidak pernah memberi. Saya mau kasih tahu, hati-hati. Bisa-bisa orang yang seperti ini, tidak ada orang yang sanggup hidup dekat-dekat dengan orang yang seperti ini. Maunya tentang dia, untuk dia, kepentingan dia. Lama-lama nggak ada yang tahan sama dia. Hati-hati. Kita nggak bisa hidup seperti itu. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku sebagai sungai air yang hidup. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Kalau semua fokusnya ke kita, untuk saya, ini lihat ke saya, untuk saya, untuk kepentingan saya, habis lu. Nggak ada yang bisa tinggal sama-sama engkau. Nggak akan. Memang lebih mudah menerima daripada memberi, betul nggak? Kita akui itu, betul? Seringkali ya. Namun untuk tetap hidup, perhatikan, untuk tetap hidup, kita harus terus memberi. Amin. Laut Mati tidak kondusif bagi kelangsungan hidup karena ia menjadi muara buntu. Dia jadi muara buntu bagi sungai Yordan serta beberapa sungai kering yang ada di sekitar situ, yang cuma mengandalkan air dari air hujan. Ya. Di sisi lain, tumbuhan dan hewan bisa hidup di sungai Yordan yang tidak hanya menerima, airnya itu berasal dari hulu, tetapi juga memberi, mengalirkan air ke air laut. Ke laut dia alirkan. Bilang sama sebelahmu, kau cuman saluran berkat Tuhan.
bukan muara. Bukan muara. Bukan jadi tujuan. Saluran. Saluran. Amin. Jadi saluran aja. Apa yang mau kita bawa? 1x2 nanti lubang kita. Mau bawa apa? Mau bawa rumah kita yang besar itu? Mau bawa mobil kita yang mewah itu? Mau bawa gelar jabatan pelayanan kita? Nggak ada. Lahir telanjang, pulang telanjang kita ini. Nggak ada yang kita bawa. Biarlah ketika orang terakhir menatap kita, orang mengingat segala kebaikan yang sudah kita lakukan karena kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita lakukan dengan ikhlas, tulus. Tidak ada kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Berikut 3 alasan mengapa kita terus harus memberi. Yang pertama, memberi adalah keharusan. Saudara pasti sudah pernah baca tentang perumpamaan talenta, betul? Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu kan tentang talenta kan? Para hamba yang mendapat 2 dan 5 talenta mau mengusahakannya, betul nggak? Sehingga mereka berbuah laba, betul? Ada laba yang mereka hasilkan karena mereka kerjakan, mereka salurkan, mereka lakukan. Betul? 2 jadi 4, 5 jadi 10, betul nggak? Tapi yang 1 talenta disimpannya. Yang dapat 1 itu disimpannya di dalam tanah dan tidak menghasilkan apa-apa. Lalu apa kata Yesus mengenai hamba yang tidak memanfaatkan talentanya? Apa kata Yesus? Maka jawab tuannya itu ayat 26. Hai kamu. Ya kamu. Hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jahat dan malas adalah dosa. Katakan dosa. Tuhan marah karena hamba itu tidak menggunakan talentanya. Lalu menghukumnya. Ayat 30 dikatakan apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya mau kasih tahu, memberi tidak hanya terbatas hal-hal material, seperti uang atau barang. Berikanlah apa yang Anda miliki, apapun bentuknya itu. Waktu, perhatian, pertolongan, semangat pelayanan, kasih, bakat saudara. Bahkan semua yang kita tahu itu bagian berkat Tuhan. Pakailah itu untuk sesama kita. Semua orang bisa memberi. Bahkan senyumanmu adalah pemberian. Saya heran orang Kristen kok mukanya serius-serius, gak pernah senyum. Dikit-dikit wajahnya kayak orang mau nelen orang gitu. Senyumlah, tertawakanlah dunia ini yang begini jahat ini. Karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Ngapain kita ikut-ikutan seperti orang dunia, jadi takut dan khawatir, mukanya lusuh, cemas, khawatir, tidak ada semangat hidup. Kita memang diciptakan beda dari dunia ini. Tuhan gak mau kita sama dengan dunia ini. Tuhan mau kita memancarkan karakternya, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri, kesetiaan. Ketika dunia tidak setia, Tuhan mau kita setia.
Ketika dunia tidak bermurah hati, Tuhan mau kita bermurah hati. Bahkan Tuhan mau kita memberkati musuh-musuh kita. Dunia katakan itu bodoh, itu goblok. Tempeleng tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang ada apa? Tempeleng pipi kiri, tonjok tangan kanan. Itu kan ngeri. Kalau kita sudah ikut-ikutan nilai dunia, apalagi yang mau kita saksikan bagi dunia ini? Apalagi? Hindari pikiran seperti saya sendiri masih kekurangan, pastor. Bagaimana saya bisa memberi? Nanti saya malah makin miskin. Pada kenyataannya, mereka yang memberi tidak pernah menjadi miskin. Saya sudah menyaksikan seumur hidup saya. Orang benar, dari muda kata Daud, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah kusaksikan orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Kalau saudara jadi orang benar, walaupun di mata dunia saudara orang yang belumlah kaya, masih dianggap miskin. Tapi saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk memberi kepada orang-orang atau sesamamu yang juga susah. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Saya membuktikannya, bukan sekali, bukan 2 kali, ratusan kali saya membuktikannya. Bahkan dari generasi orang tua saya sudah membuktikannya. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kami sampai ngais-ngais nyari makan. Sekali lagi saya mau katakan sama saudara, kalau ketemu ada orang Kristen di jembatan-jembatan, di kolong-kolong, di mana, terus dia bilang, maaf Pak, saya belum makan. Kalau Bapak kasih saya makan atau minum Kak, terpujilah nama Tuhan. Belum pernah saya ketemu. Kalau saya ketemu, saya bawa ke rumah saya. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih apa yang kita punya. Bila perlu kita cari tempat bagaimana caranya dia bisa hidup, bagaimana dia bisa bekerja. Jangan biarkan. Sudah terlalu banyak perumpamaan di Alkitab ini, sudah terlalu banyak. Dan yang saya tangkap, banyak orang Kristen peka. Berkali-kali sudah dengar. Tapi tiap melihat, biarkanlah. Kayak nyusai aku bayi dak kayo. Kaget dia nyusai aku, mau roti aku. Berkati. Tidak ada pernah ruginya memberkati orang. Tidak ada. Ya. Justru mereka yang memberilah, ya, tidak akan pernah berkekurangan. Kenapa? Karena ayat 28-nya dikatakan gini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Berarti apa? Yang kita punyai, yang kita usahakan, yang kita bagikan, Tuhan itu tambahkan lagi. Ketika ada orang-orang yang tidak mau memberi, apa yang dipunyanya ditambahkan kepadamu. Ada amin enggak, saudara? Hamba yang mengembangkan 5 talenta mendapatkan 5 talenta, sehingga totalnya 10 talenta. Tuhan akan mengambil talenta dari orang yang tidak mengupayakannya, tidak menambahkannya kepada orang yang sudah punya yang 10 talenta, malah ditambahkan.
orang yang mengusahakan, orang yang memberi, orang yang taat sama perintah Tuhan, ditambahkan terus sama Tuhan. Jadi, to give is a must. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan jadi seperti laut mati, nerima terus. Orang kalau di laut mati itu ya, kalau saudara lihat di YouTube, nyemplung, ngapa? Ngambang. Hidup saudara ngambang kalau saudara nggak pernah memberi. Nggak jelas. Nggak punya bobot. Ngerti saudara? Nggak ada bobotnya. Ngambang. Kristen apa bukan dia nih? Sungguh-sungguh apa tidak? Tapi di gereja haleluya dia nih. Di gereja mimpin dia nih. Tapi hidup hari-harinya kok nggak pernah lakukan sesuatu ya bagi sesama ya? Aneh. Ngambang. Nggak jelas. Kalau saudara lihat di sungai ada orang ngambang, saudara pasti mikir kan, ini mati apa hidup dia nih? Perlu ditolong apa tidak dia nih? Betul nggak? Kecuali dia masih bergerak, tolong katanya. Tolong, betul nggak? Dan dia mulai tenggelam, betul nggak? Tapi kalau ngambang, dia hidup apa dah ya? Kaki aku nyebur ternyata di bawahnya buaya. Iya kan? Nggak jelas orang ngambang itu. Saudara mau hidup berbobot? Saudara mau hidup punya bobot, saudaraku? Saya nggak pernah lupa dengan brother saya terkasih. Namanya Pak Pardamaian di Depok itu. Setiap kali kami penginjilan di UI itu, duduk dia jualan teh botol di situ. Bang, gue bilang, gimana aman bang? Aman. Dia pakai baju kaos oblongnya yang sederhana. Tiap anak UI duduk di situ yang lagi melongok-melongok. Kenapa kau sedih-sedih? Emas dan perak aku nggak punya, tapi teh botol aku banyak. Minumlah dulu, minum. Tapi bang nggak bisa bayar. Gampang soal bayar itu, nanti gampang. Kau dengar dulu ceritaku. Kalau sudah minum teh botol pasti dengar ceritanya. Dia banyak menangkan jiwa gara-gara gitu. Kita penginjilan waktu pertama ke rumah dia, rumahnya sederhana, masih ngontrak, anaknya 4 orang. Sederhana sekali. Tapi kami lihat hidupnya. Anak-anaknya kerja satu persatu, kerja di luar negeri. Diberkati luar biasa hari-hari ini. Tidak pernah menyaksikan orang benar, anak cucunya minta-minta. Terkenal itu di UI. Pastor Maruli itu alumni UI. Nah duduknya tuh sama situ, sama abang itu. Di pojokan danau UI itu. Kalau habis main basket pasti duduk di situ anak-anak UI. Dan mereka sekarang jadi pejabat-pejabat negara. Makanya anak-anaknya diberkati semua. Nggak ada yang pernah lupa sama abang ini. Dia pakai firman Tuhan. Emas dan perak aku nggak punya, tapi teh botol aku banyak. Dengarkan ceritaku. Tentang siapa? Yesus. Nah, apa kok sedih-sedih? Oh mulai cerita. Mau nggak? Aku kenal satu pribadi, ada satu orang yang bisa tolong kau. Mau masalah kau paling berat, kau pikir kau pergi kemanapun kau nggak punya jawaban, dia punya jawaban. Wih, kami dengerin aja, keren juga bang kita ini. Ada amin Bapak Ibu. Nggak pernah saya saksikan orang benar itu minta-minta anak-anaknya. Diberkati
Siapa yang percaya? Saudara, kalau mengerti poin ini, anak cucumu, kalaupun kita sudah nggak ada, mereka jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Iya, jadi berkat. Nggak ada ceritanya. Tuhan sudah berjanji, Dia pasti tepati. Ya. Yang kedua, kita sudah diberikan banyak oleh Tuhan. Siapa yang percaya saudara dan saya sudah diberikan banyak oleh Tuhan? Amin. Percayakah bahwa saudara sudah diberikan banyak oleh Tuhan? Kalau saudara percaya, Dia memberkati saudara dengan apa? Waktu. Ingat, minggu lalu saya kan baru bagikan. Kalau seandainya 1 jam saja waktu hidup saudara lupa Tuhan kasih napas, ingat nggak apa yang bakal terjadi? Berita pasti tersebar kemana-mana, betul? Bahwa saudara sudah tidak ada, betul? Ya. Waktu, kesehatan, akal budi, kepandaian, pendidikan yang baik. Ada kita punya orang tua, keluarga, komunitas, sahabat, pekerjaan. Dan terlebih lagi keselamatan yang kekal. Itu nggak bisa dibeli dengan duit. Nggak bisa. Kamu mau beli keselamatan kekal pakai apa? Itu pemberian. Itu hadiah. Itu anugerah. Nggak pantas kita ini. Nggak layak, tapi dikasih. Kalau kesadaran kita sudah diberi banyak oleh Tuhan, bahkan kita tidak dapat membayar apapun juga yang sudah diberi Tuhan, kita ini tidak akan pernah sekali lagi hitung-hitungan dalam memberi. Saudara baca Matius 20 ayat 28. Kita baca sama-sama. Tuhan itu kalau memberi itu sampai yang paling berharga Dia berani lepaskan. Kita baca sama-sama. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tebus kita tuh bukan dengan uang. Walaupun emas dan perak kepunyaan dia bisa tebus dengan uang dan perak. Tidak, Dia tebus saudara dan saya dengan nyawanya. Mampu kita balas. Wah, nggak mampu. Alangkah piciknya kita hitung-hitungan dalam memberi sama Tuhan. Picik saudaraku. Orang paling picik orang yang menghitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Dia aja Tuhan yang rela memberi, sudah semestinya kita juga mau memberi. Sebagai pengikut Yesus, mari kita ikuti teladan Dia. Yesus memberikan nyawanya untuk kita. We have been given much. Apa yang sudah kita berikan sama Dia? Apa yang sudah kita berikan sama Tuhan? Mau compare? Mau di-compare? Apa yang Tuhan sudah beri sama apa yang kita beri? Kalau tetangga sebelah kan mau compare-comparean kan? Antara perbuatan dan pahala, betul nggak? Dosa dan pahala. Kalau kita nggak bisa compare, nggak bisa. Nggak sanggup kita compare. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cintanya. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Kalau alasanmu hidup cuma untuk cari berkat, cuma
cuma untuk cari jabatan, cuma untuk cari hal-hal yang dari dunia ini. Alangkah malang dan celakanya hidup kita ini. Celaka. Makanya gak bosen-bosen saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Masih kurang, ditambahkan terus. Gak bisa di-compare, gak bisa. Gak bisa. Yang terakhir, kenapa kita memberi? Kita akan mendapat upah. Banyak dalam Alkitab berbicara terkait tentang upah. Tuhan berjanji akan memberikan upah kepada orang-orang yang mencari, memberi kepada sesama, dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Betul? Ya, coba lihat Matius 10 ayat 42. Ini yang paling sederhana. Dikatakan gini, dan barang siapa memberi air sejuk. Air sejuk ini air apa sih? Aqua? Minerale? Tidak boleh sebut merek ya. Apa air sejuk? Air putih. Bukan ya, air bening ya. Bukan air putih. Kalau air putih susu mestinya. Betul nggak? Memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bayangin, ngasih secangkir air putih saja, air cuman secangkir. Ada upahnya kata Yesus. Apalagi kau kasih capcay, kau kasih fuyung hai, kau kasih indomie, tambah telok pula Pak Aming ya. Saya paling suka kalau ada orang ya, kelihatan dia, Pak saya lapar Pak, kelihatan mukanya lapar, yuk makan. Yuk. Dan dia makan begitu lahapnya. Apa yang kita beri mungkin cuma sederhana, nasi putih mungkin sama telur atau sama itu. Saya tahu kebahagiaan saya melihat dia makan itu upah bagi saya. Ada upah lebih besar dari sukacita. The joy of the Lord is my strength. Waktu kita bersukacita ada kekuatan kita. Wow. Kalau saya bisa kasih makan satu orang, Tuhan pasti berkati saya untuk kasih makan 2 orang. Kalau Tuhan berkati saya kasih makan 2 orang, Tuhan bisa berkati saya kasih makan 5 orang. Ada kekuatan di dalam kita. Kita gak hitung-hitungan sama Tuhan. Hidup gak untuk diri kita sendiri. Bayangin, air bening, ya. Jangan ngambek di kulkas yang botol Coca-Cola Pak. Biasanya cuko itu Pak. Kau haus, nah Coca-Cola. Pas cuko Pak. Lagi di rumah Bu Ai sering bikin pempek cuko galau itu Coca-Cola itu. Yang ada masuk ICU orangnya. Air putih. Siapa dulu pernah SD kalau habis olahraga tempat temen kalau dikeluarin botol Orson atau apa isinya air putih itu air bening itu rasanya pas minum berebutan. Pasti rumah teman kita itu jadi tempat favorit kumpul. Betul nggak? Kalau teman-teman saya kumpulnya di rumah saya karena apa? Bukan air putih. Tebu. Di belakang rumah saya tuh waktu SD tuh tebu kan pohon tebu banyak di belakang rumah saya. Jadi teman-teman habis olahraga tuh kalau habis minum itu berancang gitu makan tebu biar balik lagi energi. Rumah itu rumah kawan kita. Makan tebu. Enggak lagi pakai pisau.
Percaya nggak saudara? Tebu saya diambil, sering diambil, malah tambah banyak dia. Cuma satu orang yang bilang amin. Yang lain nggak pernah praktek ya. Beneran loh. Temen saya ya, di sebelah rumah saya tuh ada teman saya tuh punya pohon jambu air. Sama jambu kelutuk. Jambu biji. Dipanjati tiap hari. Buah terus, dia bingung, enggak habis-habis buahnya. Center kami dulu di Depok, Pemuda 35 itu. Awalnya pohon buah-buahan itu sebelum kami tinggal enggak pernah berbuah. Ada rambutan rapia. Tahu rambutan rapia? Siapa yang pernah makan rambutan rapia di sini? Enggak tahu ya? Oh, Pak Krisnan tahu Pak ya? Rambutan yang katik bulu itu Pak. Itu mahal itu. Sama cak lengkeng itu. Sama cak apa namanya? Kalau lawannya ini mestinya, kalau lengkeng nggak sebanding lawannya. Leci. Manisnya minta ampun, bijinya kecil sekali. Ada 3 pohon. Di depan 2, di belakang 1 ada pohon duren, ada pohon jambu. Jambu airnya manis minta ampun. Kami tinggal di situ dalam waktu setahun 2 tahun itu berbuah, semuanya berbuah lebat. Itu sampai oma-oma Depok Belanda tuh kalau dia ngomong sama Nyo, tahu nggak Nyo? Dari saya kecil, dari zaman Belanda masih banyak di sini, nggak pernah berbuah ini pohon-pohon. Kalian tinggal di sini, saya tahu tiap pagi kalian berdoa, setiap pagi kalian nyembah Tuhan, setiap pagi kalian undang hadirat Tuhan. Heran kok berbuah ini pohon-pohon. Kalau ada orang lewat, Dek, boleh nggak minta jambunya? Manjat sendiri Pak, ambillah sebanyak mungkin. Nggak pernah takut. Kenapa? Sepanjang tahun berbuah. Rambutan rapia tuh sampai belenek-belenek kita makan. Tapi yang paling rebutan, duren. Itu kalau sudah musim duren, nggak ada yang tidur saudara. Apalagi kalau sudah besar. Yang paling cepat itu yang kamarnya di belakang. Itu kamarnya Cekoneri almarhum, teman kami. Anak UI, sastra, China. Dia kamarnya kan ada 5 itu. Dia yang paling belakang. Dia kalau belajar kan sampai subuh dia belajar. Yang ngajarin orang China, anak-anak itu bahasa Mandarin di Depok, anak-anak Chinese, justru orang Batak. Sampai bingung itu mama-mamanya. Kamu Batak ya? Iya, iya tante. Kok bahasa Chinese kamu, Mandarin kamu luar biasa. Ya, karena sekolah tante. Oh dia paling cepat. Karena apa? Di belakang pohon duren, itu belakang itu ada dapur, terus ada penyanggahnya itu seng. Jadi duluan dia kalau sudah bunyi gededar gitu baru keluar dia lah di belakang. Lah megang pisau dia. Dan semua orang tahu ada sesuatu yang berbeda di rumah itu sejak kami tinggal. Karena itu rumah paling berhantu di Depok. Saudara bisa search di Google. Sekarang tempat bikin film horor sejak kami tinggalkan. Karena dulunya memang ceritanya rumah itu rumah horor. Tiap maghrib ada noni-noni pakai payung duduk di depan, kalau dilihat tak ada kepala. Sejak kami tinggal di situ aman, sentosa, damai sejahtera di bumi dan di sorga. Bukankah itu yang seharusnya terjadi? Amin? Ada amin enggak saudara? Dimanapun saudara berada, di situ ada berkat Tuhan. Hadirat Tuhan ada, di situ damai sejahtera turun. Saudara harus percaya, damai sejahtera itu
memampukan saudara punya otoritas untuk tundukkan iblis di bawah kakimu. Baca itu Roma 16. Mau bukti? Kenapa orang Kristen nggak pernah bisa betul-betul berani ngadepi setan, ngadepin iblis? Karena dia nggak tahu bahwa ketika dia minta sama Tuhan satu karakter ilahi namanya damai sejahtera, dia punya otoritas untuk tundukkan iblis di bawah kakinya. Coba yang sudah ketemu Roma 16. Saya lari ke sana sedikit. Saya percaya orang yang penuh damai sejahtera Allah, ketika dia terintimidasi untuk memberi, ketika iblis mulai mengacaukan pikirannya untuk tidak memberi, ya. Saya lupa ayatnya di mana, pokoknya di ayat 20 ya. Nah, saya baca untuk saudara. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Damai sejahtera Allah sudah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita punya otoritas untuk menghancurkan iblis. Saya heran kalau orang dikit-dikit besarin cerita setan itu. Oh ini pasti kerjaan. Oh, pastor, saya dengar pastor ada yang ngomong ini rumah saya, ini anak saya, ini ada pekerjaan roh jahat. Kalaupun memang ada, emang kenapa? Emang kenapa? Kau punya apa? Kau punya yang lebih besar daripada kuasa itu. Coba pegang dada kita. Ada damai sejahtera dalam hatiku. Iblis tidak berkuasa atas hidupku. Dia di bawah kakiku. Amin. Yesus sudah menang. Dan Yesus ada di dalamku. Gak perlu takut. Kalaupun memang ada, Roh Kristus yang ada dalamku, 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar dari roh dunia ini. Waktu kau terintimidasi di dalam memberi, ingat, ada damai sejahtera. Dan satu lagi ingat, ada upah. Amin. Ada upah. Percayalah, waktu kita memberi bahkan secangkir air putih sekalipun, air bening sekalipun, bayangkan betapa besar upah yang saudara akan terima bagi saya dan bagi saudara di bumi ini dan juga di sorga. Amin. Selain itu Allah juga meminta kita berbuat baik kepada sesama kita, bahkan kepada musuh-musuh kita tanpa mengharapkan pamrih. Lukas 6 ayat 35 katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan kita itu apa? Ia baik. Katakan ia baik. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Berhentilah pastor, dia tuh jahat sama aku. Pernah baca ayat ini gak? Berhentilah nolong dia. Berkali-kali dia tuh jahat sama aku. Berhentilah aku berdamai sama dia. Tuhan bilang ini, kalau kau gak ngampuni, kau gak berdamai, ingat, aku pun gak akan ampunin kamu. Siapa yang percaya Allah kita itu memberkati siapapun, bahkan orang jahat. Tujuannya apa? Dia masih memberikan waktu kesabarannya supaya orang-orang jahat itu bertobat.
Amin. Terlebih lagi ketika mereka menyaksikan kita, kok beda ya orang-orang ini ya. Orang-orang Kristen ini beda ya. Aku sudah jahatin mereka begitu rupa, kok mereka terus balas baik ya. Itu seperti menempuk bara api di atas kepalanya. Percayalah, memberi itu membuka pintu berkat, bukan menguras berkat. Halo? Amsal 11 ayat 24, 25 katakan apa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Kalau ada orang tanya sama saudara, bagaimana sih hidup berkelimpahan itu? Ketika kau memberi. Karena ini janji Tuhan. Ketika kau memberi, kau akan menerima kelimpahan. Nah, saya heran kalau orang mau kaya, ya, tapi nggak mau memberi. Bagaimana dia mau bisa kaya? Kalau tidak korupsi. Korupsi kan gawinnya untuk apa? Ditumpuk kan untuk dirinya, betul nggak? Senangnya senang sendiri. Saya kagum sama beberapa pemain bola yang hidupnya sederhana. Padahal penghasilannya ratusan miliar. Tapi dipakai untuk apa? Untuk memberkati kampung halamannya, berkati komunitasnya, berkati bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Ketika teman-temannya yang pakai supercar, punya jet pribadi, ngelihat dia keluarkan HP-nya pun pecah. Sederhana sekali. Saya nggak perlu sebut namanya, saudara cari sendiri siapa itu. Teman-temannya ngeledek dia. Kenapa? Kamu kan penghasil, kamu bisa beli HP yang paling mahal, bisa beli supercar. Enggak. Dia bilang saya sudah cukup. Saya cukup kok untuk telepon dan komunikasi. Untuk apa yang mahal-mahal? Walaupun dia bukan orang percaya, tapi dia ngerti prinsip. Saudara percaya nggak? Orang yang tidak percaya sekalipun, dia lakukan prinsip firman Tuhan, dia pun diberkati. Karena kan tadi kita baca ayatnya, Tuhan bahkan memberkati orang-orang jahat yang tidak tahu berterima kasih, apalagi orangnya nggak jahat, walaupun dia belum percaya, betul nggak? Dan dia memberkati sesama. Tinggal tunggu waktu aja itu orang menerima kasih karunia Tuhan. Sampai dia menemukan, oh pemberi utama kehidupan itu cuma Yesus. Saya doakan orang-orang ini. Tuhan berkati saudaraku ini. Aku percaya kasih-Mu ada dalam hatinya. Suatu hari mereka akan merasakan kasih-Mu yang sesungguhnya. Amin. Doakan. Karena mereka orang-orang yang akan bawa pengaruh ke bangsanya, betul? Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip dunia. Memberi justru membawa kita kepada kelimpahan rohani dan bahkan jasmani sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan terakhir, apakah saudara mau jadi seperti sungai Yordan yang terus memberikan airnya menjadi sumber kehidupan? Atau saudara cukup puas untuk menjadi laut mati, hanya membiarkan berkat-berkat mandek di tempat tanpa menumbuhkan apa-apa? Bagi kita yang ngaku murid Yesus, saya mau kasih tahu, memberi bukanlah pilihan. Kita telah diberi banyak, sekali lagi, kita telah diberi banyak. Maka kita pun punya tanggung jawab untuk memberi banyak. Percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia.
Allah selalu ingat dan ingat, Allah selalu memberi upah kepada orang yang mau melakukan kehendaknya. Amin. Saya minta tim pujian maju ke depan.